saya Suci. Selamat pagi dari Bali. Hari ini saya sedang berada di Monumen Bajrasandi nih. Nah, Monumen Bajrasandi ini merupakan monumen yang melambangkan perjuangan rakyat Bali. Penasaran gak sih sama isi monumen tersebut dan isi cerita di dalamnya? Yuk ikutin saya terus, let's go! Dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Bali mencatat beberapa pertempuran sengit melawan penjajah, diantaranya Perang Puputan Badung, Perang Puputan Margarana, dan banyak lagi contoh lainnya. Untuk melestarikan sejarah dan sebagai penghargaan atas perjuangan rakyat Bali serta pahlawan yang telah gugur, maka didirikanlah Monumen Bajrasandi yang berada di jantung kota Denpasar. Monumen ini berdiri megah di tengah kota Denpasar, tepatnya di area Niti Mandalarnon, Bali. Monumen yang menempati tanah 13,8 hektar dengan luas bangunan 4.900 meter ini dirancang oleh Insinyur Ida Bagus Gede Yatnya pada tahun 1981. Pembangunan monumen mulai dilakukan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra. Dan pada tanggal 14 Juni 2003, monumen ini baru diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Monumen Bajrasandi juga penuh makna kemerdekaan. Anak tangga di pintu utama berjumlah 17 buah, dan tiang agung yang terdapat di dalam gedung berjumlah 8 buah, sampai puncak 45 meter. Angka-angka tersebut merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Bajra yang berarti genta atau lonceng besar, dan di bagian atasnya terdapat priuk atau yang disebut dengan kumba yang melambangkan guci amerta. Secara horizontal, susunan monumen berbentuk bujur sangkar yang mengacu pada konsep Tri Mandala. Secara vertikal, monumen ini dibagi menjadi 3 bagian yang mengacu pada konsep Tri Angga. Dan secara kelembagaan, Monumen Bajrasandi merupakan unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Salah satu staf pengelola data publikasi sejarah, Pak Nyoman Subawa, menceritakan bahwa monumen ini dinamai Bajrasandi karena bentuk monumen ini menyerupai bajra yang merupakan senjata dari Dewa Siwa, juga merupakan alat yang dipakai oleh para Sulinggi untuk melakukan suatu upacara dan upakara khususnya agama Hindu di Bali. Secara umum, secara nomenklatur bahwa Bajrasandi ini adalah nomenklaturnya adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau disingkat dengan MPRB. Nah, suatu kebetulan bahwa monumen ini adalah berbentuk bajra, ya, berbentuk bajra, sehingga dengan demikian pada khususnya masyarakat Bali menyebutnya adalah Bajrasandi. Nah, di mana kalau kita kutip Bajrasandi itu adalah di samping bajra. Bajra itu adalah merupakan senjata daripada Dewa Siwa, ya, senjata daripada Dewa Siwa. Juga bajra itu adalah salah satu alat yang dipakai oleh para sulingih kita untuk melakukan sesuatu upacara dan upakara khususnya agama Hindu di Bali seperti itu. Mengantar proses daripada upacara itu sendiri. Nah, karena dia berbentuk bajra, itulah nama brandnya disebut adalah Bajrasandi seperti itu. Di dalam monumen ini terdapat 33 diorama yang menampilkan sejarah dari kehidupan orang Bali selama 6 generasi. Yang pertama ada masa prasejarah, masa sejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa Bali penjajahan, serta masa Bali mengisi kemerdekaan. Penasaran gak sih? Yuk ikutin saya terus! Keunikannya dapat dirangkum di monumen ini. Semuanya ada di sini. Contohnya adalah 33 diorama yang seperti nilai catur Loko Bali. Dengan cara menghafalnya adalah Pat, Mo, Yo, Tu, Dus, yaitu 4 Sio, Limo, Pito, Kudus. Merupakan salah satu diorama yang menceritakan tentang Puputan Badung di tahun 1906. Nah, Raja Badung di sini bersama keluarga dan rakyatnya dengan berpakaian serba putih bertekad untuk melawan Belanda sampai mati.
Nah, tekad ini dikenal dengan istilah puputan. Selain pertempuran-pertempuran yang seperti ada di 33 diorama tadi, ada juga kisah-kisah yang melandasi latar belakang berdirinya monumen ini. Kisah tersebut berdasarkan epos Mahabharata yang menceritakan pemutaran Gunung Mandaragiri. Nyoman Subawa menceritakan, pemutaran Gunung Mandaragiri menceritakan bahwa yang disebut Gunung Mandaragiri adalah wujud fisik dari monumen ini. Gunung tersebut disebut dengan Akupa yang berada di dalam lautan susu. Maka diibaratkan kolam yang berada di tengah monumen tersebut merupakan lautan susu. Kemudian tangga melingkar yang berjumlah 69 buah memiliki arti tersendiri. Dan setelah mencapai puncak di atas sana merupakan tempat untuk merenung diri, atau bahasa Balinya adalah Murat Serira. Yang disebut dengan Astadalo Parwo, yang pertama diambil adalah Adi Parwanya, di mana Adi Parwa itu adalah menceritakan pemutaran Gunung Mandaragiri. Di mana pemutaran Gunung Mandaragiri, Adi Parwo itu bercerita bahwa yang disebut Gunung Mandaragiri itu adalah wujud fisik daripada pembangunan monumen ini. Itu diibaratkan gunungnya. Lalu Adi Parwa itu dia bercerita, akhirnya sebagai landasan gunung itu sendiri adalah disebut Akupa. Akupa itu adalah penjelmaan daripada Dewa Wisnu, tujuannya agar supaya gunung itu tidak menjadi oleng. Kenapa seperti itu? Karena gunung itu berada di dalam lautan susu. Di dalam lautan susu. Nah, karena ini cerita epos dari Mahabharata atau Adi Parwa ini adalah dia bercerita untuk pemutaran Gunung Mandaragiri agar supaya mendapatkan tirta yang abadi atau kehidupan yang abadi. Itu yang menjadi pokok pemutarannya. Nah, di sini adalah yang tadi sudah Akupanya, sekarang menjadi tali pengikatnya, yaitu adalah Naga Basuki. Itu adalah penjelmaan daripada Dewa Siwa. Nah, disinilah dua hal yang berbeda yang kita lihat untuk proses pemutarannya para dewa dan para raksasa. Nah, para dewa dan para raksasa inilah dia bekerja sama untuk melakukan proses pemutaran agar supaya mendapatkan tirta abadi atau tirta amarta itu sendiri berturut-turut keluar. Yang pertama yang keluar adalah bulan sabit. Yang kedua adalah ucas sarwa atau kuda terbang. Yang ketiga adalah pohon abadi yang disebut kastudi mani. Yang selanjutnya yang keempat adalah Dewi Danwantari, dan yang terakhir Dewi Laksmi membawa priuk, di dalam priuknya itu berisi tirta amarta. Nah, itulah proses pemutaran daripada epos Mahabharata itu sendiri, sehingga kalau kita garis bawahi cerita itu, dua hal yang berbeda yang harus kita cermati, para raksasa dan para dewa. Nah, kalau kita ambil dua hal yang berbeda, apabila kita bisa bekerja sama untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan berhasil. Pemutaran Gunung Mandaragiri itu adalah berada di lautan susu. Diibaratkan lautan susu itu adalah kolamnya itu sendiri. Itu. Nah, lalu mengenai tangga melingkar. Tangga melingkar itu tentu orang yang membikinnya itu sudah berada itu setiap jengkal, setiap kegiatan itu dia memiliki filosofi, arti tersendiri. 6-9 di tangga melingkar. 6 itu adalah musuh yang terdapat di tubuh manusia itu sendiri yang disebut dengan sadripu, ya. Lalu yang 9 itu adalah lobang. Lobang juga yang terdapat di dalam tubuh manusia itu sendiri, antara lain 2 hidung, ya, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, dan yang di bawah itu lagi 2. Nah, itulah filosofi dari 6-9 itu. Ketika kita sudah dapat mengalahkan dengan landasan yang tadi itu, dengan sadriku itu tadi, sehingga dengan demikian kita mencapai puncak itu step by step menjadi 6-9 itu, sampai di atas lah kita merenung diri, atau dalam bahasa Balinya Mulat Serira, seperti itu. Nah, di sanalah kita di atas merenung diri, sebaiknya kita bagaimana dan apa
siapa dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah mungkin barangkali filosofinya. Presiden menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam RAPBN 2024 tersebut, upacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut, Puan Maharani menyebut bahwa hubungan kedua partai bak pasangan Menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura. Oke, saya Imade Bololot mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Post TV. Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Om Swastiastu. Kami dari Frontera Hospitality Service mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Om Santi 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 Om. Selain monumen terdapat ruang informasi, ruang pameran, ruang perpustakaan, ruang rapat, toko cenderamata, dan toilet. Salah satu pengunjung yaitu Pak Dewa Komang Udayana mengatakan apa yang didapat di dalam monumen sudah sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan kedepannya bertambah lagi komoditas yang memungkinkan untuk kemajuan khususnya untuk Bali. Ya, lumayan Pak, sedang untuk kita ya masyarakat yang untuk di sinilah demi untuk kelancaran pembangunan juga untuk ya. Bagi saya tidaklah begitu mahal gitu Pak. Kalau dari apa yang didapatkan di dalam itu apakah sudah sesuai Pak? Iya, sesuai dengan harapan Pak. Mudah-mudahan ke depan tambah lagi artinya komoditas yang memungkinkan untuk kemajuan daripada gini. Khususnya untuk Bali lah ke depannya gitu. Monumen Bajrasandi ini merupakan salah satu wujud fisik dari implementasi penghargaan generasi muda terhadap jerih payah perjuangan para pahlawan Bali melawan penjajah. Dikutip dari puisi Aku, karya Chairil Anwar yang salah satu syairnya diibaratkan masih relevan untuk dikenang sebagai sebuah pengorbanan, yang diibaratkan manusia bagaikan binatang yang mati dengan percuma. Akan sia-sia pengorbanan para pahlawan tersebut apabila kita tidak memaknai pengorbanan tersebut dengan sebuah perjuangan untuk membangun bangsa ini lebih beradab di dalam pergaulan internasional. Salah satu pengunjung dari Thailand yaitu Grace mengatakan bahwa sangat kagum terhadap kultur dan seninya dan mengajak kepada semua orang untuk datang untuk mengenal sejarah Bali dari awal hingga sekarang. So for me, I'm so impressed for this museum because of the culture and about the art, everything. I'm so impressed, and this museum, I think everyone must come, because if you just come just only one time, you can know start from the Bali in the history until now. It's so nice. So for me, I'm from Thailand, so I'm come to this monument second time because I'm so impressed with in their culture, art, and everything. So wonderful. You must to come, and I literally, if you come just only one day, it's like you know everything in Bali, because they show from the history until now how come of Bali. Untuk yang ingin berkunjung, monumen ini dibuka mulai hari Senin sampai Jumat. Monumen dibuka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore WITA. Sementara Sabtu dan Minggu dibuka pukul 9.30 pagi sampai 5 sore WITA.
Mengenai biaya untuk masuknya terbilang sangat murah. Biaya untuk anak-anak sekitar Rp2.000 dan untuk dewasa Rp5.000. Jika wisatawan asing, tiket masuknya adalah Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk wisatawan asing dewasa. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di puncak Monumen Bajrasandi. Nah di puncak monumen ini saya dapat melihat sekitar dalam 360 derajat. Di puncak monumen ini sama seperti Monas Pulau Bali, namun terlihat lebih nyaman karena tidak terlalu tinggi seperti di Monas. Saya Susiani Fani melaporkan.